Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Halo para wanita di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya Tantri Murdopo, inilah Lady Boss, program pertama yang bekerja sama dengan Womanpreneur Community Indonesia, tempat di mana kita akan sharing ilmu, sharing edukasi, sharing informasi, dan juga mengangkat potensi seluruh wanita Indonesia yang ingin menjadi seorang womanpreneur. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Provinsi Banten, seorang womanpreneur yang mengangkat potensi di sekitarnya yang dianggap bukan apa-apa menjadi sesuatu yang spesial, menjadikannya bisnis dan juga mendatangkan keuntungan. From nothing to something. Siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Kita langsung lihat video berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, kekayaan alam bisa berdampak bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Salah satunya tanaman eceng gondok, jenis tanaman air yang tumbuh mengapung dan kerap dianggap tidak bermanfaat. Ratu eceng gondok itulah panggilan bagi Iko Damayanti, seorang ibu rumah tangga dari kawasan Kunciran Jaya, Banten. Di tangan Iko, eceng gondok diolah menjadi produk unik dan cantik yang laris manis di pasaran. Mulai dari aneka tas, box serbaguna, vas bunga, hingga karpet yang dibanderol dari Rp50.000 hingga Rp3 juta. Sejak berdiri tahun 2008, kini CV Sahabat Alam Handicraft atau yang kenal sebagai brand Iko Ratu Eceng telah mencapai omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Kini, Iko pun telah memiliki beberapa tenaga kerja yang merupakan warga dari daerah sekitarnya. Bahkan, produk anyaman Iko Ratu Eceng pun kini mampu menembus pasar ekspor seperti Amerika Serikat setelah mengikuti berbagai pameran dan pemasaran lewat media sosial. Ya, itu tadi enceng gondok yang dianggap hama atau gulma menjadi sesuatu hal yang spesial. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Ratu Enceng Gondok. Mbak Iko, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini pertemuan pertama sampai enceng gondok tuh ceritanya gimana? Ceritanya itu dari tahun 2007, aku mengikuti pelatihan di Jogja. Nah, pulang pelatihan itu aku kembangkan secara otodidak sampai saat ini. Karena memang potensi yang ada di wilayah kita adalah eceng gondok. Di Banten? Ya, jadi masih banyak, itu kan sebetulnya gulma ya? Sebetulnya ya, hama kan ya? Ya, sebenarnya hama, tapi ketika kita manfaatkan, kita kreasikan, akhirnya menjadi nilai yang memiliki nilai tersendiri. Sebelum berbicara kekreasikan, karena kalau kita lihat tadi videonya, warnanya kan hijau. Ya. Sekarang yang udah diolah warnanya coklat. Ya. Jadi sebetulnya prosesnya? Ya, prosesnya adalah ketika setelah kita ambil dari situ Cipondo, itu eceng gondoknya ada proses pengasapan. Proses pengasapan itu menggunakan belerang. Jadi eceng gondoknya kita bikin pengapian dulu. Setelah ada pengapian, baru eceng gondoknya kita taruh di atas pengapian, kita tutup menggunakan terpal. Keesokan paginya dia sudah berubah warna menjadi kekuningan. Cuma memang masih basah. Akhirnya kita jemur dan seperti sekarang. Nah, proses itu tahunya dari mana ya, Mbak? Yang tadi saya bilang tahun 2007 itu mungkin proses menganyam saja saya belajarnya. Dan setelah mendapat ilmu menganyam itu selebihnya otodidak. Dari mulai bagaimana cara pengasapan, dari mulai bagaimana bisa menghasilkan produk-produk yang bagus, itu selebihnya otodidak. Jadi trial and error? Iya. Banyakan errornya apa banyakan berhasilnya waktu itu? Error yang menghasilkan. Kalau kita lihat di sini kan memang ada tas. Ya. Tapi lalu? Ya, memang produk kita itu beraneka ragam, Mbak. Dari mulai tas, keranjang serbaguna, cover pot, ada tikar, ada sofa, ada sendal. Yang best seller yang mana? Yang paling diminati? Yang best seller untuk tahun ini adalah keranjang-keranjang. Kayaknya orang memang back to nature ya, jadi memang rumahnya pengennya ada hiasan-hiasan yang memang terbuat dari serat alam. Emang ini gampang ya bikinnya? Alhamdulillah gampang. Mau coba kah? Oh, aku ditantang. Oke, boleh. Aku juga mau coba. Gimana? Ini dianyam sendiri? Iya, dianyam sendiri. Bikin sendiri? Iya. Kita bikin sendiri. Ini aku? Ini silahkan. Wow, ini dasarnya udah dibuat? Iya, dasarnya udah dibuat. Ini yang dua ini, ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi aku megangnya bagian atas ini. Ya, Nanti ayo pemirsa, tinggal kan aku ditantang, jadi mari kita coba.
Katanya sih gampang, katanya Mbak Iko. Ya, cuma tinggal tukar posisi. Ini kok bentuknya kita beda Mbak, ini ya, apa? yang dipegang sama mbaknya itu untuk dijadikan placemat kalau ukurannya 30 cm. Placemat itu berarti semacam stiker ya, tatakan piring atau apa Nah, ya? kalau untuk yang lebih besar lagi itu bisa kita jadikan tikar. Biasanya itu yang ukuran 100 cm, 150 bahkan sampai 250 cm itu untuk tikar. Itu kalau ini bisa untuk cover pot gantung, bisa untuk tas. Karena cantik memang ya. ada cetakannya. Ini adalah cetakannya terbuat dari kayu yang memang udah dibentuk sesuai desain yang kita inginkan. Jadi nanti hasil si eceng gondoknya bisa membentuk seperti ini. Oke, jadi mulainya kita gimana mulai nih, ya. Mbak? Ya. Sip, itu ada 2, yang di atas putar ke bawah, yang di bawah putar ke atas. Yang di atas putar ke bawah, yang di bawah putar ke atas. Oke, kita coba. Oke, Silakan. Ya, ini ke atas. Mbak Iko juga ya. Oke, ini atas, putar ke bawah, yang bawah putar ke atas. Oh iya, ini ikutin pola ini aja ya. Yang tengah-tengah tuh sebagai tiang ya. Ini berapa lama jadinya Mbak? Kalau untuk placemat kita hanya sebentar, kurang lebih 1 jaman. 1 jam? Kalau untuk tikar itu memakan waktu karena memang dia besar ya, kurang lebih 3-7 hari. Tapi sekarang masih bikin sendiri Mbak? Kita ada beberapa karyawan, kurang lebih ada 7 orang yang membantu untuk produksi kita. Semua ibu-ibu? Ada bapak-bapaknya, bapak-bapak yang khusus untuk ngambilin eceng gondoknya. Bapak-bapak khusus untuk mengambil enceng gondoknya dan ibu-ibunya juga diberdayakan di Iya, benar. Itu Mbak Iko yang ngajar sendiri? Iya, saya yang mengajak mereka untuk menganyam dengan catatan ketika nanti mereka udah bisa, mereka nanti akan menjadi mitra kita, jadi partner kerja kita. Mereka yang menganyam, nanti kita yang bayarin anyaman mereka. Misalnya satu ininya berapa rupiah, seperti itu. Oke, ini kayaknya kalau misalnya ngikutin saya bisa 5 jam nih. Mbak Iko butuh sejam, saya kayaknya 5 jam sampai 10 jam. Kita break dulu kali ya, sembari saya belajar lebih lanjut sama Mbak Iko. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama mentor nanti untuk belajar bagaimana menangkap potensi from nothing to something. Tetaplah di Lady Boss. Pemirsa, kita kembali lagi di Lady Boss, masih berbincang-bincang tentang bagaimana melihat potensi from nothing to something. Tamu kita memang Ratu Enceng Gondok, jadi melihat bagaimana potensi enceng gondok di sekelilingnya untuk menjadikannya barang yang spesial. Tapi tentu banyak hal lain dong di sekeliling kita yang sebetulnya bisa kita jadikan potensi. Makanya kita tanya langsung sama mentor kita hari ini, Ibu Irma Sustika, founder dari Womanpreneur Community. Apa kabar Bu Irma? Halo Andri, baik sekali, sehat, alhamdulillah. Itu yang paling penting sekarang ya, harus sehat. Harus sehat. Itu salam yang paling sangat penting itu ya. Bu Irma, ini kan from nothing to something. Ya. Ini Mbak Iko udah mengajarkan dari enceng gondok di sekelilingnya dijadikan barang-barang yang cantik luar biasa seperti ini. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita suka miss ya, sebetulnya banyak loh hal-hal seperti itu. Banyak sekali sebetulnya yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi peluang usaha loh. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh lihatnya, kita lihat dari rumah. Nah coba ya kita lihat di sini nih ya, ada di limbah plastik. Iya, betul. Ya. Setiap hari pasti ada ini ya. Pasti ada limbah plastik ya. Limbah plastik itu baik dari yang minuman botol atau tas kresek. Kita udah nggak boleh juga kan pakai tas kresek kan sekarang. Nah bu, kalau keburu ada diapain, itu bisa banget loh diolah, dibikin jadi tas rajut tapi dari plastik kresek, lalu jadi pot bunga. Nah kalau diseriusin itu kan menjadi sebuah nilai ekonomis yang sangat luar biasa. Nah kalau kita lihat lagi juga, nah ini banyak banget Sampah tekstil. ini banyak banget ya, sampah tekstil. Sampah tekstil perca-perca, bisa jadi baju, bisa jadi tas, bisa jadi bahkan orang bisa memulai usaha nggak pakai modal. Dia deketin teman-teman yang punya usaha konveksi, bagi dong percanya, saya bikin jadi tas atau jadi yang lain. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman ya. Nggak usah pakai modal, penting punya mesin jahit gitu ya. Bahannya minta aja sama teman-teman yang konveksi. Gitu. Kan lucu. Jadi nggak usah beli bahan. Gitu ya. Oke, lalu kalau kita lihat juga, nah cangkang telur. Biasanya aku buang. Iya, nah banyak sekali loh di dapur kita, cangkang telur, sayur-sayuran yang nggak kepakai atau makanan sisa. Kalau lagi mau dibuat, itu bisa jadi pupuk. Pupuk
Oh, wow. jadi pupuk tanaman. Kan sekarang ya, apalagi sekarang banyak yang masih di rumah gabut kan ya. Bagaimana kita mengolah sesuatu dari rumah tapi bisa menghasilkan. Dan itu kalau diseriusin tentunya bisa menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi gitu. Ini menarik nih ketika tadi Bu Irma bilangnya, tapi kalau mau diseriusin bisa menjadi usaha, karena kan niatnya mau jadi womanpreneur nih. Iya dong. Berarti langkahnya gimana sih? Idenya udah ada. Tadi kan Bu Irma udah kasih ide-ide ceritanya. Cangkang ada, kain perca ada. Lalu melangkahnya gimana setelah itu? Nah, sangat dibutuhkan kreativitas. Ya, kreativitas itu penting sekali saat kita ingin memulai dan menciptakan sebuah ide bisnis. Apakah dari ide-ide ini orang butuh apa? Balik sih sebetulnya, problem orang apa, orang butuh apa. Dari hal-hal yang nggak berguna ini bisa menjadi barang-barang yang berguna, produk-produk yang berguna yang dibutuhkan orang. Sebuah barang, sebuah bahan baku, sebuah sampah sekalipun, kalau diolah dengan baik, tentunya itu akan sangat bernilai tinggi sekali. Nah, dulu Mbak Ika mengambil kreativitasnya gimana? Ketika lihat enceng gondok langsung kepikir tas, kan nggak gitu kan? Ketika lihat enceng gondok langsung kepikir tiba-tiba jadi keranjang, langsung gitu? Enggak kan ya? Enggak. Memang awalnya dari lulus SMA, saya lulus SMA 2005. Saya berpikir usaha apa yang modal sekecil-kecilnya tapi untung sebesar-besarnya. Gitu. Jadi yang mindsetnya sudah entrepreneur. Pemikiran saya udah seperti itu. Nah, kebetulan eceng gondok di situ Cipondo itu sangat berlimpah, dan dinas setempat pun, Dinas Industri dan Perdagangan Kota Tangerang itu sangat aware sekali dengan ini. Jadi bagaimana caranya eceng gondok yang ada di situ Cipondo mempunyai nilai jual tinggi, berarti memang harus ada SDM-nya. Akhirnya beberapa orang dikirim ke Jogja untuk belajar menganyam. Termasuk saya. Dan pulang belajar menganyam udah langsung kepikiran nih, banyak PR-nya. Pulang dari Jogja langsung banyak PR-nya. Apa-apa yang harus dibuat, mulai dari keranjang, tas, segala macam saya buat. Akhirnya ya sampai saat ini. Tapi tantangan terbesarnya di mana? Tantangan terbesarnya untuk saat ini adalah SDM bagi saya. Karena tidak semua orang kita ajak, kita rekrut untuk mau belajar menganyam itu gampang. Karena mereka berpikir menganyam itu susah. Itu yang udah ada di pikiran mereka. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya berpikir, saya rayu mereka, yuk kita belajar menganyam, uangnya segini, sambil jaga anak bisa kok menghasilkan, seperti itu. Jadi sekarang tantangannya lebih ke SDM. Lebih ke SDM untuk saat Tapi ini. waktu itu kan PR banyak ya ketika memulai, dan ternyata harus satu-satu pelan-pelan PR-nya diselesaikan. Berarti memang gitu ya prosesnya ya, Bu Irma ya? Betul sekali. Jadi memang pada saat kita memulai usaha, sebuah ide itu sudah ada. Kan lebih baik kalau juga misalnya apa sih yang menjadi yang akan kita angkat dari produk ini gitu loh ya. Apa yang menjadi penguat dan pembedanya, sehingga orang akan terus mencari produk kita di antara produk-produk sejenis lainnya. Oke, disimpan dulu nih Bu Irma, ilmunya disimpan dulu. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi bersama mentor dan juga Mbak Iko. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Lady Boss. Pemirsa, kita kembali lagi di Lady Boss. Aktualisasi produk menjadi sangat penting ketika kita menjalankan sebuah bisnis, karena kita tentu tidak mau bisnis kita berada atau barang-barang produk kita berada di titik itu saja. Kita pasti ingin ada pengembangan lebih lagi. Saya akan langsung ke Mbak Iko. Memulai dari enceng gondok, kemudian sekarang produknya sudah dikenal masyarakat, bahkan juga sudah dipasarkan di luar negeri. Pemasaran seperti apa yang paling efektif waktu itu, sehingga masyarakat mulai aware ada si Ratu Enceng Gondok ini gitu? Ya. Untuk pemasaran mulai tahun 2008 ke 2015 itu kita lebih ke pameran ya, karena waktu itu mungkin belum Instagram belum terlalu gitu, sosial media belum ada, sosial belum terlalu, jadinya kita masih membutuhkan waktu itu offline-nya. Jadi kayak pameran-pameran yang disupport oleh pemerintah itu sangat kami harapkan waktu tahun-tahun itu. Nah, cuman dengan berjalannya waktu, akhirnya sekarang dengan sosial media makin terkenal lagi produk-produk kita. Seperti itu. Sekarang udah bisa jumawa, Bu Irma, makin terkenal lagi produk-produk kita. Tapi supaya bisa jumawa seperti itu kan ada prosesnya kan, Bu Irma. Di titik mana sebetulnya yang paling penting? Aktualisasi produk seperti apa? Yang paling penting sebetulnya dalam kita mengaktualisasi produk,
itu harus ada sebuah identitas, ciri khas dari produk itu sehingga punya karakter. Apa sih value added dari yang dimiliki? Kenapa orang nanti akhirnya harus memilih produk? Kenapa harus memilih si Ratu Enceng Gondok yang ini? Kenapa nggak yang Ratu yang lainnya? Oke. Betul. Ada yang mau tanya bersama kita nih Mbak Iko dan juga Bu Irma. Ini Ya. dari Zahra di Bandung. Kita lihat videonya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menjalani bisnis kuliner rumahan selama kurang lebih 1 tahun. Tapi hingga saat ini saya masih mengalami kesulitan untuk menciptakan image khusus untuk produk-produk yang saya tawarkan. Adakah tips bagaimana saya bisa menciptakan image tersebut agar produk yang saya tawarkan tetap terlihat profesional walaupun hanya dijual dari rumah? Persis kayak yang tadi Bu Irma Saya terakhir belum cerita. dengar itu padahal ya. Jadi gimana Bu Irma jawabannya? Iya, biasanya hanya membuat produk tanpa dia tahu saya mau jual produk ini untuk siapa. Jadi Ya, marketnya dulu. Marketnya dulu tentukan saya mau jual produk ini ke siapa. Apakah mau main di level AA plus Ya. atau tengah atau bawah. Sekalipun eceng gondok bisa main di A plus loh. Nah, Saat kita sudah menentukan pasar yang tepat, yang jelas kita bisa membuat, oh berarti karakter produk apa yang harus saya sematkan di sini. Ini tadi ketika Bu Irma menjelaskan, Mbak Iko udah ketawa-ketawa. Berarti sebetulnya itu yang dijalankan juga ya Mbak Iko? Atau pengalamannya gimana? Bisa di-sharing? Setiap kita menciptakan produk atau menghasilkan produk, pasti memang kita udah bilang ke karyawan, ini yang bagus tuh yang seperti ini. Ketika si tukang anyam belajar menganyam, udah harus kita jelaskan ini seperti ini seperti Ada ini. standarnya. Ada standarnya, ada SOP-nya juga. Misalnya tas ini, itu untuk kelas yang mana? Untuk standar yang mana? Jadi kalau yang tas ini kita memang untuk yang tengah aja, karena memang itu kulitnya pun juga kulit sintetis. Ada juga kita yang untuk kelas yang atasnya kita ciptakan dengan menggunakan kulit asli. Seperti itu, cuma memang ada perbedaan harga ya Bu Irma ya di situ. Ada lagi yang mau bertanya bersama kita, ini dari email dari Kartika Rahayu di Bali. Kita baca sama-sama. Oke. Jika menjual produk-produk yang terbuat dari limbah, ada aja yang beranggapan kalau produk tersebut nggak bersih atau kurang bagus. Bagaimana caranya membangun kepercayaan pelanggan bahwa produk yang kita jual berkualitas baik? Aku ke Mbak Iko dulu kali ya pengalamannya. Ini tas ini dari Enceng Gondok, bayangannya kan ya di rawa-rawa gitu kan, ini gulma. Nah terus gimana? Iya, kita selalu menjelaskan ke para customer kita bahwa ini tanaman yang nggak berfungsi bisa menjadi nilai jual tinggi dengan proses yang sangat panjang, dengan penuh keuletan si pegawai-pegawainya. Dan terus di situ juga kita selalu bilang ini anti jamur, ini produk-produk unggulan. Bilang tuh melalui apa ya? Edukasi atau? Ketika dia nyamperin, misalnya dia offline nih, dia offline, dia datang ke toko kita atau dia datang ke pameran kita selalu menjelaskan semuanya tentang itu. Seperti itu. Iya. Bu Irma, karena kita berbicara from nothing to something, jadi apa pesannya untuk perempuan-perempuan Indonesia? Oke, nah sebetulnya banyak sekali ya. Kalau kita pesan satu adalah kreativitas dari diri kita sendiri. Nah, kita bisa lihat semua ada di sekeliling kita. Mungkin di mata orang tidak ada harganya, tapi dengan sentuhan kreativitas dan jelas nih pasarnya buat siapa, sehingga produk yang mungkin nggak dianggap itu bisa bernilai jual tinggi. Jadi bukan sekedar asal bisa bikin produk sesungguhnya. Jadi produk sebuah bisnis panjang kalau nggak menguntungkan kan juga sayang ya, gitu loh. It take time jadinya. Gitu. Oke, kalau dari sisi womanpreneur-nya, Mbak Iko, apa pesannya untuk Lady Boss di seluruh Indonesia? Terus kreatif dan inovatif, biar apapun yang kita jalani lihat dari apa yang dibutuhkan pasar pertama, terus kedua ya memang apa yang potensi di alam kita itu yang memang harus dikembangkan sih, Ustaz. Saya suka statement terakhirnya, apa yang potensi, apa yang ada di sekeliling alam kita itu yang harus kita tangkap karena Indonesia tuh begitu kaya sebetulnya. Sangat. Terima kasih banyak Bu Irma, terima kasih banyak loh Mbak Iko, sukses terus ya. Ya, Sukses terima terus kasih. untuk Enceng Gondoknya, nanti kita akan lihat produk-produknya ada di pasar internasional lebih banyak lagi. Wow, luar biasa. Ya pemirsa, itu tadi Lady Boss untuk hari ini. Sama-sama yuk kita menjadi kreatif, kita tahu bagaimana produk-produk kita harus dipasarkan. Yang pasti from nothing to something adalah hal yang mungkin kita lakukan kalau kita mau terus berusaha dan mencari tahu titik mana yang akan kita tempuh. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan email ke ladyboss.metrotv@gmail.com. Nanti akan kita tayangkan di setiap edisi Lady Boss berikutnya. Setiap hari Minggu jam 15 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.